Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat siang Pak Anwar. Siang Pak Agus. Mohon maaf nih Pak, siang ini saya mengganggu aktivitas Pak Anwar. Oke Pak Agus. Jadi begini Pak Anwar, sesuai dengan maksud yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa siang ini Pak, saya dengan Pak Anwar ingin sharing ini Pak, karena saya bersama Bu Anis nanti akan melaksanakan kegiatan percakapan kucing Pak. Nah, untuk supervisi akademik. Nah, untuk itu agar saya ini Pak selaku coach nantinya dapat meningkatkan kompetensi kucing, maka mohon Pak Anwar bersedia Pak menjadi supervisor yang nantinya dapat menuntun serta memberikan umpan balik kepada saya tentang apa yang sudah baik dan apa yang masih kiranya perlu saya tingkatkan lagi Pak pada praktik kucing saya bersama Bu Anis nanti. Oh siap Pak Agus, siap bantu Pak Agus. Nah kebetulan Pak Agus siang ini saya free Pak Agus, gak ada kegiatan apapun alias waktunya lagi longgar ini Pak Agus. Nah mari kita berdiskusi Pak Agus. Nah untuk ini jenengan sudah tahu kan ada pemahaman tentang 4 kompetensi coach yang harus kita penuhi Pak Agus, agar pelaksanaan coaching nanti berjalan sesuai dengan ekspektasi yang kita rencanakan Pak Agus. Nah yang pertama itu kehadiran penuh Pak Agus, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang keempat mendengarkan dengan rasa. Nah di antara 4 tadi yang sudah saya sebutkan Pak Agus, nah manakah yang harus saya kembangkan untuk kompetensi Pak Agus, atau saya bantu untuk kompetensi Pak Agus itu yang mana? Ya Pak Anwar, jadi saya ini ingin Pak Anwar membantu saya, menuntun saya dalam mengembangkan kompetensi mendengar dengan rasa Pak. Karena saya merasa saya ini masih perlu penguatan untuk poin ini Pak. Oke, siap Pak Agus. Nah, lalu Pak Agus ini bagaimana yang harus saya jadikan fokus pengamatan Pak Agus? Iya, Pak Anwar, mungkin nanti fokusnya pada kompetensi mendengar dan juga bertanya Pak, sesuai dengan kata kunci, begitu Pak. Begitu Pak Agus ya. Oke Pak Agus. Bagaimana nih Pak Agus penilaian sendiri terhadap apa nanti yang kita kembangkan ini Pak Agus? Saya ini masih ada kesulitan Pak. Jadi untuk menjadi pendengar yang baik begitu dalam menangkap kata kunci Pak. Jadi sebagai pertanyaan berbobot itu kan saya harus menangkap kata kunci. Nah, itu Pak, saya masih kesulitan di situ, Pak. Oke, saya paham banget itu Pak Agus. Oke, Pak. Kalau begitu Pak Agus, apa harapan Pak Agus dari observasi atau kegiatan yang dilakukan bersama ini Pak Agus? Jadi, secara umum Pak, yang pertama, saya ingin meningkatkan kemampuan kucing saya, Pak. Sesuai dengan paradigma dan juga prinsip-prinsip kucing. Kemudian yang kedua, saya ini ingin bisa melakukan kucing sesuai dengan alur tirta Pak. Nah kemudian yang ketiga, mungkin saya juga ingin mendengar dengan rasa gitu Pak, sehingga dengan 3 poin hal tersebut saya dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot dalam menggali serta memberdayakan potensi dari kucing ini nanti. Mantap sekali Pak Agus. Oke Pak Agus, baiklah.
dari indikator ketercapaian Pak Agus dari tujuan pengembangan yang diinginkan untuk kegiatan ini Pak Agus? Saya ingin yang pertama Pak, saya dapat melakukan percakapan coaching nanti dengan sesuai alur tirta Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin percakapan yang saya lakukan nanti bisa berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga, saya ingin dapat menerapkan paradigma berpikir coaching. Dan yang keempat, saya juga bisa berperan sesuai dengan kompetensi inti coaching. Baik sekali itu bagus. Nah, semoga nanti bagusnya kegiatan percakapan ini berjalan sesuai dengan harapan dan juga sudah siap untuk instrumen ini bagus. Nah dari itu bagus, nanti saya coba untuk menyiapkan instrumennya bagus. Saya bantu lewat itu bagus. Dari pengamatan keterampilan, percakapan coaching. Nah nanti Pak Agus lagi coach melakukan percakapan coaching bersama Bu Anis ya Pak Agus ya? Iya Pak. Selaku coach ya? Betul. Oke. Dan saya siapkan untuk hal itu Pak Agus, untuk instrumennya Pak Agus. Baik Pak, terima kasih banyak saya ucapkan Pak. Saya akan bersiap-siap untuk memulai kegiatan coaching ini Pak. Oke siap Pak Agus, monggo dipersilakan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Anis. Alhamdulillah, saya masih sehat dan semangat Bu Anis. Begini Pak Agus, saya mohon maaf. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bisa kan ya saya minta waktunya? Bisa. Saya ingin berdiskusi terkait permasalahan siswa saya yang ada di 9G itu Pak. Ya Bu Anis, saat ini kan kebetulan kita sama-sama longgar ini ya. Bagaimana Bu Anis ada permasalahan apa dengan siswa di kelas 9G itu tadi? Begini Pak Agus, terkait masalah yang telah dialami oleh Aris, siswa saya kelas 9G. Saya merasakan dia itu belum ada perubahan signifikan terhadap sikap maupun keaktifan dalam proses pembelajaran, dan juga dia terlihat sikapnya acuh, kurang mengindahkan apa yang ada yang diinstruksikan guru atau apa yang ada di keyakinan kelas. Begitu Pak Agus. Oh, jadi itu yang menjadi permasalahannya. Betul Pak Agus. Nah, lalu ini nanti dari obrolan kita apa yang diharapkan oleh Bu Anis? Begini Pak Agus, saya ingin menemukan cara mengelola kelas dengan baik sehingga semua murid dapat terlibat dalam pembelajaran saya dan juga memiliki motivasi belajar yang baik. Lalu kalau Bu Anis ingin supaya siswanya itu memiliki motivasi yang baik gitu ya, menurut Bu Anis ini apa nanti yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari pertemuan ini nanti? Ya begini Pak Agus, paling tidak tolak ukurnya bisa saya dapatkan, yaitu diantaranya satu, saya sebagai pendidik dapat mengelola pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, saya juga dapat menumbuhkan motivasi dari siswa-siswa saya saat pembelajaran saya. Begitu. Tentunya dengan mindfulness saat mengikuti pembelajaran saya, mereka juga dengan well-being ketika di kelas saya, begitu Pak Agus. Begitu ya Pak. Baik, ini Bu Anis. Jadi kalau saya simpulkan ini ada dua. Ya, ada dua persoalan di kelasnya Bu Anis ini. Yang pertama tadi terkait dengan pengelolaan kelas. Nah, yang Bu Anis itu merasa masih kurang maksimal. Betul. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan motivasi belajar murid. Nah, ini yang menurut Bu Anis masih menjadi penyebab permasalahan ini. Begitu ya Bu Anis? Ya. Menurut saya masalah ini terjadi karena ada beberapa penyebabnya Pak Agus. Salah satunya adalah strategi pembelajaran saya yang saya terapkan selama ini belum sesuai dengan kebutuhan murid saya. Karena itu, saya menganggap kemampuan siswa
itu belum bisa memberikan maksimal saya memberikan layanan kepada mereka. Jadi boleh dikatakan belum tertantang murid-murid saya ini dalam pembelajaran saya. Lalu yang kedua, pembelajaran saya itu kurang kreatif sehingga murid mungkin merasakan kebosanan karena tidak ada tantangan baru, tidak ada suasana baru, sehingga mereka butuh semangat, penyegaran begitu, Pak. Nah, ini berarti Bu Anis sudah menemukan ini apa yang menjadi penyebab dari dua persoalan tadi yang ada di kelasnya Bu Anis tadi. Yang pertama tadi kan masalahnya terkait pengelolaan kelas, kemudian yang kedua terkait dengan motivasi belajar siswa yang kurang. Ternyata menurut Bu Anis itu penyebabnya tadi di strategi pembelajaran yang kurang memenuhi kebutuhan murid. Betul. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran yang kurang bervariasi begitu, sehingga murid itu merasakan kebosanan begitu ya Bu ya. Yeah. Nah, andaikan ini Bu dikasih interval nilai antara 1 hingga 10, menurut Bu Anis ini siswanya sekarang itu berada pada titik mana Ibu? Ya, kalau saya ini ya Pak, intervalnya kira-kira antara 5 maksimal 6 Pak. Jadi anak-anak ini masih di seperti itu, maksimal di 6 begitu. Begitu ya Bu ya. Jadi dengan keadaan yang seperti Bu Anis sampaikan, dengan nilai antara 5 sampai 6 itu menurutnya Bu Anis, apakah ada kesempatan yang Bu Anis miliki untuk memperbaiki itu? Iya Pak, saya alhamdulillah memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap cara terbaik atau solusi kedepannya atas masalah yang saya alami yang terkait permasalahan dalam proses pembelajaran, kurangnya motivasi tersebut di kelas 9G Pak. Nah, gitu. Ya baik Bu Anis, ini andaikan hasil dari refleksi diri yang Bu Anis rencanakan tadi itu nanti menemukan solusi nih. Kemudian solusi tersebut adalah solusi yang menurut Bu Anis adalah solusi yang terbaik. Kemudian Bu Anis coba implementasikan di kelas. Nah, peluang dan kemungkinan apa yang kira-kira nanti bisa didapatkan oleh Bu Anis? Ya, saya memiliki keyakinan Pak Agus bahwa nanti akan ada peningkatan kualitas dalam pengelolaan kelas dan juga otomatis saya akan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa saya. Nah, bagus itu Bu. Jadi andaikan strategi ini nanti berhasil diterapkan oleh Bu Anis, kira-kira nanti skor yang dicapai oleh siswanya Bu Anis ini berapa? Jika mungkin di awal tadi 5 maksimal 6 Pak ya, saya optimis Pak, saya bisa mencapai 8 sampai 9. Wah, bagus, luar biasa ini Bu Anis. Jadi ini yang membuat saya semakin penasaran, sebenarnya apa rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Anis ini untuk mencapai poin tersebut tadi ya, untuk mencapai nilai 8 hingga 9 tadi, apa sih Bu? Ya begini Pak, saya akan memiliki rencana, salah satunya adalah saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan teknik dan praktik ice breaking secara mindfulness. Saya juga akan melakukan teknik stop Bapak. Lalu saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya nanti dengan diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk. Saya yakin akan ada perubahan dalam pembelajaran saya. Ya, bagus itu Bu. Jika boleh tahu ini, mana yang menjadi prioritasnya Bu Anis nanti dalam menerapkan strategi yang digunakan? Saya pikir ada 2 Pak, rencana saya menurut saya sudah cukup itu. Jika saya lakukan dengan maksimal tentu saja akan membuahkan hasil. Sedangkan selanjutnya nanti saya akan menyiapkan rencana kegiatan pembelajaran yang terkini, yaitu hasil revisi yang tadi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bapak. Itu strategi yang bagus Bu Anis. Nah, strategi yang bagus pasti memiliki sebuah tolak ukur keberhasilan.
Nah, ini menurut Bu Anis, strategi tersebut tolak ukur keberhasilannya itu bagaimana? Menurut saya tolak ukur keberhasilan dari rencana saya tadi yaitu adalah satu, sudah terlaksananya pembelajaran sosial emosional secara integrasi. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi di proses pembelajaran saya nanti. Yang ketiga, pengelolaan kelas dengan baik sebagai parameternya, pembelajaran berlangsung dengan aman, dengan nyaman, dan berpihak pada murid. Yang keempat, murid otomatis termotivasi, dengan parameternya mereka dapat terlibat dalam aktivitas pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Begitu Pak Agus. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari strategi yang direncanakan Bu Anis. Nah, sekarang ini Bu Anis, apa yang menjadi komitmen dari Bu Anis terhadap rencana aksi tersebut, Bu? Rencana ini akan saya lakukan, Pak. Akan segera saya lakukan, paling tidak pertemuan pembelajaran minggu depan. Baik, jadi nanti kalau memang rencana aksi ini dilaksanakan dalam minggu depan, siapa ini kira-kira yang dimintai tolong Bu Anis, atau adakah orang yang akan dapat membantu Bu Anis dalam menjaga komitmen ini, Bu? Iya, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya akan bersama-sama mengkondisikan murid kelas, saya juga akan bekerja sama dengan wali kelas untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Ya, jadi begitu ya, Bu ya? Iya. Berkoordinasi dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan siswa, itu akan menjaga komitmennya Bu Anis. Iya, betul Pak Agus. Nah, Bu Anis, setelah kita melakukan obrolan nih, berbincang-bincang ini, menurut Bu Anis, apa perasaannya Bu Anis setelah kita melakukan obrolan ini? Kalau boleh jujur ya Pak Agus, saya merasa lega, plong, ada solusi gitu loh dari hasil obrolan kita ini Bapak. Sehingga saya bisa menyelesaikan masalah tentang pembelajaran di kelas saya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus. Baik, sama-sama Bu Anis. Sukses dan sehat selalu untuk Bu Anis. Saya yakin Bu Anis lebih dari sekedar bisa. Luar biasa. Terima kasih semangatnya Pak Agus. Iya, tetap semangat. Waalaikumsalam. Oke bagus, luar biasa ini bagus. Telah mempraktekkan tadi untuk coach ini bagus ya, mengcoaching Bu Anis bagus ya. Betul Pak. Nah, ini menurut Pak Agus, bagaimana menilai diri sendiri bagus selaku coach, terutama untuk mengimplementasikan kompetensi inti dari coaching dalam percakapan tadi itu bagus. Ya, baik Pak Anwar. Sebelumnya terima kasih untuk apresiasinya. Saya mohon maaf ini Pak Anwar, karena kok menurut saya tadi itu saya belum tampil maksimal begitu Pak. Terutama saya dalam coaching tadi merasakan bahwa belum bisa mendengar dengan rasa, sehingga itu membuat saya ragu-ragu Pak. Apakah pertanyaan kunci ini sudah saya dapatkan dan sudah saya tanyakan sesuai dan dapat mengembangkan potensi dari kunci ini. Untuk dari ini bagus. Kemudian apa yang menjadi jenengan mempunyai nilai yang demikian itu apa bagus? Ya, jadi saya itu merasa belum fokus Pak pada kunci, sehingga saya khawatir ada poin-poin penting yang itu saya lewatkan Pak, yang mestinya itu saya tanyakan, namun tidak dapat saya tanyakan karena ada yang lewat itu tadi. Oke bagus, tadi saya mengamati bagus, dan juga ada catatan yang saya pegang ini bagus. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan juga bagus. Dari pada saat coach menyampaikan kata kunci itu bagus, selaku coach telah merespon dengan tepat bagus, juga mendengar dengan baik, sehingga kalau menurut saya itu bagus sesuai dengan standar yang kita rujuk, yaitu tentang alur cerita bagus. Bagaimana nih pendapat
Pak Agus tentang mendengar ini nih Pak Agus? Alhamdulillah, terima kasih Pak Anwar. Saya ada rasa lega Pak mendengar hal tersebut. Namun saya juga akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam kegiatan coaching ke depannya Pak. Ini kalau boleh saya sampaikan Pak Agus ya, mohon izinnya dulu. Ada memang betul tadi yang sempat disampaikan Pak Agus, tapi ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan di Pak Agus itu. Misalnya tadi saat menggali potensi kunci yang seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan kunci, namun terpaksa ada yang masih lewat karena Pak Agus belum hadir atau maksimal hadir penuh. Nah, dari ini yang saya sampaikan tadi Pak Agus, bagaimana pendapatnya Pak Agus ini? Iya Pak Anwar, memang betul apa yang disampaikan Pak Anwar. Saya juga merasa begitu Pak, saya mengakui. Jadi sejak awal itu saya sudah menyampaikan tadi Pak, bahwa memang ada hal-hal yang terlewat Pak. Saya khawatir ada kata kunci yang saya lewatkan sehingga pertanyaan yang berbobot mestinya saya berikan kepada Guci itu terlewat begitu saja. Jadi ya terima kasih untuk umpan baliknya Pak Anwar. Iya sama-sama bagus, tapi intinya kita kan sharing untuk mencari dari inti coaching ini yang terbaik Pak Agus. Nah dari ini Pak Agus, rencana tindak lanjut. Nah yang akan dilakukan untuk perbaikan apa Pak Agus? Kedepannya nih Pak Agus. Kedepannya saya akan mencoba untuk berlatih agar dapat mendengarkan dengan rasa, Pak. Itu yang ingin saya tindak lanjuti. Oke, bagus dah. Untuk gambaran kedepannya bagus. Yang perlu ditingkatkan ini bagus. Kompetensi atau performanya ini di area coaching ini yang mana ini bagus? Baik, Pak Anwar. Jadi gambaran saya ke depannya itu yang ingin saya tingkatkan yaitu ada pada performa Pak di area coaching ini. Coaching ini ya. Oh, berarti Iya. peningkatan performanya bagus ya. Betul Pak Anwar. Oke, bagus. Dari obrolan ini Pak Agus, hal yang diperoleh apa ini Pak Agus? Nah, melalui praktik berlatih percakapan coaching ini Pak, saya merasa telah mendapatkan tambahan pengetahuan, kemudian saya juga mendapatkan pengalaman tentang implementasi percakapan coaching, begitu dengan menggunakan alur Tirta, Pak. Selain itu saya juga dengan menggunakan paradigma serta prinsip coaching, serta juga mencoba mengimplementasikan kompetensi inti dari coaching. Baik, gitu, terima Pak. kasih Pak Agus. Terus Sama-sama, semangat Pak Anwar. dan salam sukses untuk semua yang ada pada masalah ini nanti bisa terselesaikan dengan strategi coaching Pak ya. Semoga aja sukses selalu dan sehat. Amin, Pak amin. Agus. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak.